Pak, kalau dalam Islam sendiri belajar atau menuntut ilmu itu seperti apa Pak? Memang ayat pertama yang diturunkan itu kan Iqra ya, Betul. membaca ya. Artinya membaca ya bukan hanya membaca secara tekstual tapi juga bisa memahami secara kontekstual. Nah, bagaimana kita bisa membaca atau memahami kondisi yang ada, kita bisa memahami apa yang kita lihat sehari-hari ya pastinya dengan belajar. Kalau kita nggak belajar pasti nggak akan bisa paham dengan apa yang kita lihat di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Orasi, berjumpa kembali bersama saya Fikri Madani tentunya di Orasi Podcast, obrolan Islami. Tentunya kali ini kita bakal bahas seru-seruan ya bersama siapa? Ini ada Bapak Oki Wijaya SPMP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kabar baik, sehat. Sehat selalu ya Pak ya. Amin, insyaallah. Amin. Kali ini kita bakal bahas, kayaknya seru nih Pak ya, seputar mahasiswa. Ada yang kuliah, ada yang nyambi kerja juga, ada yang berprestasi. Dan kali ini tentunya sahabat Orasi bisa menyimak melalui kanal YouTube Orasi Podcast. Nah, menurut Pak Oki nih Pak, kalau dalam Islam sendiri belajar atau menuntut ilmu itu seperti apa Pak? Ya tentunya wajib ya, karena memang ayat pertama yang diturunkan itu kan Iqra ya, membaca. Betul. Ya. Artinya membaca ya bukan hanya membaca secara tekstual tapi juga bisa memahami secara kontekstual. Nah, bagaimana kita bisa membaca atau memahami kondisi yang ada, kita bisa memahami apa yang kita lihat sehari-hari ya pastinya dengan belajar. Kalau kita nggak belajar pasti nggak akan bisa paham dengan apa yang kita lihat di sekitar kita. Oke. Ya. Kalau dari Pak Oki sendiri gimana sih Pak nih pengalaman ketika dulu kuliah begitu Pak? Kan sekarang udah mau lanjut studi lagi nih Pak ya. Amin, insyaallah. Semoga sukses selalu Pak ya. Nah dulu S1, S2-nya ini perjalanannya gimana Pak? Oke. Kok bisa sampai saat ini di UMY gitu ya? Iya. Iya. Jadi saya dulu kebetulan kuliah S1 di Universitas Brawijaya tahun 2005 masuk. Jadi lulus SMA langsung kemudian masuk di Universitas Brawijaya, program studinya agribisnis, ya, fakultasnya pertanian. Pertanian. Nah, cuma waktu itu memang fakultas pertanian itu jadi fakultas inferior gitu. Kenapa nih Pak? Ya, jadi ya sebenarnya sampai sekarang ya, orang kalau mau masuk kuliah itu pasti kan biasanya jurusannya ya seputar kedokteran gitu ya, manajemen gitu ya. Nah, kalau pertanian itu dulu sampai jadi ejek-ejekan lah di kampus kami. Jadi kebetulan karena fakultas pertanian, peternakan sama perikanan itu satu kompleks, maka teman-teman dari fakultas lain tuh kalau bilang fakultas mana? Fakultas lauk pauk gitu ya. Karena memang satu kompleks ya. Jadi masih jadi inferior lah. Nah, sempat sih ada rasa minder ketika masuk di fakultas pertanian ketika itu. Tapi karena saya pikir itu pilihan saya sendiri, jadi tidak dari arahan siapapun, memang ya saya tertarik awalnya dengan istilah bisnis ya. Jadi agribisnis. Oh sepertinya ya kira-kira 11-12 dengan tengkulak lah gitu. Makanya saya tertarik ke situ. Nah, meskipun sempat minder tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S1 saya di Universitas Brawijaya. Oke. Lanjut S2 nih Pak. Oke. Nah, sebetulnya perjalanan S1 saya ya kalau di zaman sekarang nggak bisa jadi acuan ya atau contoh karena saya selesainya tidak tepat waktu dulu ya. Nggak apa-apa Pak. Saya cukup lama. Jadi saya menyelesaikan S1 saya itu dalam waktu 5,5 tahun. Cuma kalau di transkrip nilai tepat waktu karena saya cuti gitu. Jadi di tengah-tengah saya kuliah saya sempat waktu itu ikut tes di jurusan lain ya. Salah satunya UMY dulu. Di kedokteran UMY ya. Ya, terus kemudian nggak jadi masuk, kembali lagi ke Brawijaya. Terus kemudian sempat tes di STPI, Sekolah Tinggi Penerbang tahun 2007 kalau nggak salah waktu itu. Tapi tidak lolos beasiswa. Nah, nggak lolos beasiswa, akhirnya saya kembali lagi ke Brawijaya dan alhamdulillah bisa menyelesaikan sampai selesai. Nah, setelah lulus kuliah, saya tidak langsung S2. Jadi memang kalau teman-teman biasanya yang karirnya di dosen itu banyak yang langsung S2. Gitu ya.
Tapi memang saya dulu cita-citanya tidak jadi dosen gitu. Ya. Karena cita-citanya tidak jadi dosen, jadi saya sambil nunggu wisuda sempat kerja di salah satu perusahaan benih sambil nunggu ya wisuda ya. Terus kemudian setelah wisuda saya sempat kerja di Bank Syariah Mandiri waktu itu di BSM. Terus tapi nggak lama. Terus kemudian setelah itu saya memutuskan untuk melanjutkan S2. Saya melanjutkan S2 tahun 2012 di kampus yang sama di Universitas Brawijaya, jurusannya Ekonomi Pertanian. Nah, S2-nya alhamdulillah lulus tepat waktu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, kalau S1-nya agak molor, S2-nya termasuk lulusan tercepat lah waktu itu. Kira-kira gitulah ya. Jadi kalau guyonan dengan istri saya, balas dendam gitu ya. Itu perjalanan S1 dan S2 saya. Oke, kayaknya sangat bisa dijalanin sangat harus sabar juga Pak ya. Iya. Sambil kuliah tadi nunggu wisuda juga kerja. Itu kalau gitu tuh manage waktunya gimana Pak? Memanage waktunya. Oh iya. Kalau yang saya kerja sambil menunggu wisuda itu kan sebetulnya sudah nggak ada teori ya. Jadi memang saya di-hire oleh salah satu perusahaan benih, terus kemudian saya sempat kerja di situ cuma tidak sampai lama, cuma sebentar. Nah, kalau pengalaman kerja ketika kuliah banyak sebetulnya, tapi memang waktu itu saya memutuskan ikut kerjanya itu kerja dengan memanfaatkan akademik saya. Jadi cari uang dengan kemampuan akademik saya. Nah, contoh menulis di koran, terus kemudian ikut kompetisi. Nah, itu dapat uangnya itu untuk tambahan uang jajan. Menarik nih. Jadi dulu memang saya suka sekali menulis dan salah satu mentor saya itu sekarang dosen UNS, Pak Dr. Fani Widadi. Insya Allah sore ini mau ketemu kebetulan. Itu salah satu mentor saya dalam menulis. Terus setelah itu saya banyak mengajukan program kreativitas mahasiswa, karya-karya tulis gitu ya. Dan dari situ saya dapat uang, punya portofolio di dalam penulisan, sehingga sering nulis di opini-opini koran, itu dapat uangnya dari situ dulu. Oke, jadi ya kuliah, ya kerja, ya dapat uang juga ya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau prestasinya Pak Oki gimana Pak selama berkuliah di Universitas Brawijaya? Kalau prestasi yang formal ya sebetulnya tidak terlalu menonjol ya. Apa nih Pak? Prestasi formal itu artinya IPK ya. IPK saya ya pas-pasan lah gitu ya. Tidak menonjol seperti teman-teman saya yang lain. Tapi alhamdulillah saya ketika kuliah itu karena menghabiskan waktu di dunia penulisan, maka prestasinya banyak di dunia penulisan. Alhamdulillah waktu itu PKM saya 3 tahun berturut-turut lolos didanai. Dan setiap tahunnya itu bisa lolos didanai 2 proposal. Keren nih. Ya, alhamdulillah ya. Pas saja sih sebetulnya. Kebetulan saja. Terus kemudian PIMNAS, alhamdulillah bisa lolos PIMNAS 3 kali berturut-turut. Ya. Itu terus ya lomba-lomba karya tulis tingkat provinsi, terus kemudian ada perusahaan swasta gitu ya, itu yang menyelenggarakan dari perusahaan-perusahaan swasta itu saya banyak ikut lomba di situ. Prestasinya lebih banyak yang di luar akademik sebetulnya. Nah, selain itu juga karena saya suka kumpul-kumpul dengan teman-teman, maka mulai semester 1 saya putuskan untuk aktif di organisasi. Oke, nah Pak, kalau menurut Bapak nih kuliah sambil kerja ini menghambat kuliahnya atau justru menunjang karir Pak? Ya, setiap orang pasti punya punya pengalaman yang berbeda ya. Tapi kalau saya pribadi itu pengalaman saya ketika kuliah, baik saya cari uang, meskipun sebetulnya dapat uangnya secara tidak langsung ya. Maupun yang kedua organisasi, itu sangat menunjang karir saya setelah saya berada di UMY. Ya, jadi sangat-sangat mendukung pengalaman saya ketika di lapang, pengalaman saya ketika menyelesaikan masalah di organisasi dan lain sebagainya, itu sangat mendukung karir saya setelah saya lulus. Nah, ya memang tantangannya adalah bagaimana kita bisa membagi waktu dengan kuliah. Betul. Ya, kan berat ya, apalagi kalau yang eksak, saya dari
pertanian meskipun saya sosialnya pertanian gitu, tapi masih ada praktikumnya gitu ya. Itu memang luar biasa. Maka manajemen waktu dan pilihan prioritas itu yang sangat-sangat menentukan. Contohnya begini, ya ini tapi tidak bermaksud ngajari yang jelek ya. Contohnya gini, kalau dulu di kampus saya itu satu semester 16 kali pertemuan, sama lah dengan UMY ya. Biasanya kan ada jatah tidak masuk 30%. Nah, 30%-nya itu akan saya ambil jatahnya itu di waktu atau di saat pas organisasi itu sibuk-sibuknya. Nah, jadi ya ambil jatah bolos gitu loh. Kasarannya begitulah. Atau yang kedua, biasanya saya ambil bolos itu di saat materi kuliah yang kira-kira saya bisa pelajari di luar kelas ya, jadi baca sendiri gitu ya. Itu ya triknya begitu. Nah, terus yang kedua triknya punya teman dekat. Jadi kalau misalnya kita meninggalkan kelas gitu ya tugas dan sebagainya kan kalau punya teman dekat enak ya. Punya bestie Pak. Ya, kalau bahasa sekarang bestie lah kira-kira gitu. Itulah triknya kira-kira begitu. Oke, Bapak ternyata di samping kuliah ternyata ada trik-trik sendiri Pak ya. Iya. Nah kalau dari Pak Wi kan sempat cuti juga nih Pak ya. Iya. Cuti dari kuliah ini sebenarnya alasannya kenapa nih Pak? Kenapa harus cuti dan motivasi harus balik lagi kuliah ini? Kadang kan kalau orang cuti nih Pak ya, setelah cuti ini malah nggak kuliah lagi begitu Pak. Gimana Pak? Iya. Cuti saya sebetulnya karena waktu itu saya ikut tes di STPI itu, Sekolah Tinggi Penerbang itu, dan itu tesnya 1 tahun. Jadi sampai berkali-kali tes, terus kemudian membutuhkan waktu ya karena saya harus bolak-balik mondar-mandir Malang Tangerang. Terus akhirnya saya putuskan udahlah cuti saja gitu. Ya karena faktornya itu. Nah kalau yang tadi Pak, ketika ada orang yang misal udah cuti maksudnya Pak ya, ini nggak mau kuliah lagi gimana Pak? Karena mungkin keasikan dengan cutinya itu gitu Pak. Nah ya itu kadang-kadang dilemanya adalah mahasiswa itu ketika sudah bekerja, sudah merasakan terima uang gitu ya, keasikan, terus studinya nggak diselesaikan ya. Saya pikir hidup itu pilihan ya. Iya. Ya hidup itu pilihan. Kita akan memilih untuk senang pada level itu atau kita akan memilih untuk menstop level senang kita saat ini untuk mencari level yang lebih tinggi. Oke. Nah gitu. Karena kalau saya pegang filosofi Jawa itu ya, kalau orang Jawa bilang nek seneng aja dipol-polke. Nah itu filosofi yang saya pegang. Jadi ya kita nggak perlu dengan euforia yang berlebihan pada level tertentu, stop pada level tertentu. Kalau orang Jawa bilang prihatin lagi gitu ya, prihatin lagi untuk naik ke level berikutnya. Ya, itu proses hidup begitu kira-kira. Asik, ada filosofinya Pak ya. Kalau tadi kan Pak Oki sempat bilang memilih jurusan di pertanian Pak ya. Iya. Pertanian UB ini kan ada juga orang ketika mau milih kuliah ini bimbang Pak. Ya. Saya mau kuliah di mana, kemudian jurusannya apa, atau mungkin bisa jadi malah ikut-ikutan. Ya. Nah ini gimana Pak tipsnya buat anak-anak mahasiswa baru, calon mahasiswa baru? Iya, oke. Memang memilih jurusan itu dilema juga ya. Jadi dilemanya kenapa? Satu, tren gitu kan, gengsi atau tren. Yang kedua adalah passion kita, yang ketiga adalah orang tua. Nah, itu yang harus menurut saya harus difikirkan secara komprehensif sehingga kita bisa ambil benang merahnya. Sebetulnya kalau saya dulu ambil di pertanian itu bukan karena suka sih awalnya. Kenapa nih Pak? Karena ya kalau orang tua pastilah kejar gengsi, kedokteran dan lain sebagainya. Saya sebetulnya nggak terlalu minat ya di bidang medis ya. Karena lihat orang nyuntik saja kadang nggak tega gitu kan. Tapi it's okay lah. Waktu itu deal-dealan dengan orang tua. Ya saya mau masuk kedokteran tapi dengan catatan yang PTN. Nah waktu itu karena saya tahu di beberapa PTN yang tinggi itu saya nggak akan mungkin keterima di situ. Jadi sudah ada insecure ya. Insecure dulu.
Tapi saya sengaja daftar di situ. Waktu itu saya daftar di kedokteran UI. Ya pastilah nggak keterima lah dengan kemampuan saya. Guyonan teman saya gitulah. Sebenarnya untuk menghindari saja sih, untuk menghindari. Oke. Setelah itu nggak keterima. Terus kalau teknik fisik saya memang ya saya menyadari fisik saya tidak seperti teman-teman saya ya yang bisa full di lapang, ya, sangat terbatas fisik saya. Jadi saya menghindari yang teknik. Kalau ekonomi waktu itu waduh banyak banget peminatnya, terlalu banyak. Udah meludak ya Pak? Iya, terus akhirnya saya cari ekonomi tapi yang enggak pure ekonomi. Akhirnya ketika saya pelajari antara sosial ekonomi peternakan, sosial ekonomi perikanan, atau sosial ekonomi pertanian, peternakan, atau perikanan. Akhirnya saya ambil agribisnis. Nah, yang kedua memang ya waktu itu saya lihat yang sejak SMA saya sudah suka baca ini ya, bacaan-bacaan ya bisa dibilang bacaan-bacaan anak-anak kuliah gitu ya. Saya banyak baca isu waktu itu ya, pertanian tuh jadi masalah gitu. Salah satu masalahnya adalah pertanian ini hal mendasar di dunia gitu ya. Ya orang mau jadi apapun kalau nggak ada bahan makanan ya nggak bisa gitu. Tapi kenapa kok yang menyediakan makanan ya, yang di sini adalah petani ya, itu justru hidupnya ya berada dalam lingkaran kemiskinan. Nah, itu yang kemudian menggugah saya, oke, saya masuk ke sosial ekonomi pertanian karena saya tahu di sosial ekonomi pertanian akan belajar tentang kebijakan pertanian. Jadi lebih ke kebijakannya Pak ya? Iya, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih konsisten untuk membahas tentang ketahanan pangan. Tapi kalau dibilang zaman-zaman now nih Pak ya, generasi muda, kalau dibilang kok kuliahnya di pertanian, jadi mau jadi tani ya, petani gitu Pak. Itu emang kayak gitu ya Pak atau gimana? Iya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau di Brawijaya saja waktu itu guyonannya itu fakultas mana? Pertanian. Oh itu ya lauk pauk ya gitu. Ya, itu yang kadang-kadang orang ya tidak mau memilih pertanian karena itu. Karena karir juga ya Pak ya? Karena karir. Karena mereka ya berpikirnya mohon maaf masih ini ya, masih belum luas ya cara berpikirnya. Seringkali orang berpikir ya pertanian itu harus kotor-kotoran di sawah dan sebagainya gitu ya. Ya memang iya, saya tidak mengatakan tidak enggak. Tapi kan dengan kemampuan kita orang yang lulus dari Fakultas Pertanian punya value di pertanian, saya pikir kita bisa membantu banyak orang dengan riset-riset kita di pertanian. Oke. Nah balik lagi nih Pak, sahabat orasi juga yang mendengarkan dimanapun. Nah kali ini kita masih bahas tentang kuliah, cari cuan juga Pak ya, dan juga berprestasi. Nah kalau dari tadi mengulik tentang prestasinya Pak Oki, sebenarnya ketika di kuliah berprestasi ini ada hal yang membanggakan tersendiri nggak sih Pak? Oh iya, pasti ya, jelas ya. Ya alhamdulillah kalau setiap selesai pulang lomba, apalagi pulang dari PIMNAS dapat medali itu, nah itu kita kan punya kartu nama gede banget ya, atau baliho ya. Jadi dipasang di kampus itu. Jadi artis lah ya Pak. Jadi artis lah ya. Itu ya pasti bangga lah, senang ya. Di antara sekian ribu mahasiswa tidak banyak yang bisa mencapai pada level itu. Dan saya pikir itu kebanggaan saya. Dan yang kedua yang lebih dari kebanggaan itu adalah pengalaman. Jadi pengalaman ketika kompetisi kalah, ya, ketika menang, bagaimana kita harus bersikap, terus kemudian di dalam kompetisi misal kayak PKM itu bagaimana kita mengelola tim, itu menurut saya luar biasa. Oke Pak, nah kalau dari Pak Oki sendiri pengalamannya sangat banyak Pak ya, di dunia perkuliahan, kemudian dunia kerja pun sangat ya dibilang cukup ya Pak ya. Alhamdulillah. Prestasinya juga sangat lumayan nih sahabat orasi. Nah kalau ada gak sih Pak kalau kuliah itu kita bisa kuliah, dapat beasiswa, sekalian cari uang nih Pak? Ya, saya pikir banyak ya. Sekarang kalau beasiswa pun, beasiswa yang dari perusahaan-perusahaan swasta misalnya kayak, kalau dulu ada BI ya. Kalau dulu di Brawijaya sepertinya ada seperti itu ya, Biswan Jarum gitu ya. Itu ada. Nah itu
setiap bulan dapat living cost kita. Ya, semesternya gratis, dapat living cost gitu ya. Terus ya kalau saya dulu lebih memilih kerjanya di sebetulnya bukan kerja ya awalnya, tapi ya alhamdulillah dari prestasi itu kita bisa dapat uang ya. Itu contoh-contohnya. Tapi ada juga teman-teman yang punya prestasi, ya. Ya kalau dulu kan masih tren warnet ya. Iya. Nah dulu tren warnet karena dulu nggak ada wifi kampus gitu, nggak ada dulu ya, masih 1-2 lah di beberapa titik saja. Ada tuh teman yang dia kerja jaga warnet part time malam gitu ya, terus paginya kuliah gitu ya, itu masih sempat organisasi ada. Ada juga sekarang dosen ITS tuh. Keren. Dosen di ITS. Jadi nyambi jaga warnet sambil ngerjain tugas juga nih Pak ya? Iya dan pinter memang, alumni akuntansi Brawijaya. Dia dulu aktif di IMM Brawijaya. Bareng dengan saya. Kalau Pak Oki sempat kepikiran kalau ada kuliah gitu Pak ya. Dulu sempat kepikiran ketika hari libur itu malah apa ya Pak ya, malah nggak ada waktu untuk liburan gitu Pak. Misalnya hari Minggu nih Pak ya, malah sibuk kerjain tugas, kemudian ada juga organisasi, kemudian kerjaan bersama tim, itu gimana Pak? Ya, sebenarnya masih ada juga sih liburan. Alhamdulillah, ya healing lah kalau istilah sekarang ya. Healing. Sebenarnya masih ada, cuma gini. Jadi saya manfaatkan, saya masih tahu kok Pulau Sempu di Malang gitu ya, pantai-pantai di Malang itu masih tahu lah. Dan alhamdulillah pernah ke tempat wisata yang ada di Malang, Batu dan sekitarnya, Semeru gitu ya. Triknya adalah kita manfaatkan misalnya waktu jalan-jalan liburan itu sekaligus dengan teman-teman organisasi. Nah, jadi bareng-bareng dengan organisasi, di sana kita sambil ngobrol perkembangan organisasi atau dengan kelompok teman belajar tadi. Kelompok teman-teman belajar sambil jalan-jalan, sambil diskusi gitu. Sampai sekarang pun begitu. Jadi saya riset ya, misalnya riset di luar kota, oke kita mampirlah kemana gitu sambil makan dinikmati gitu ya. Sambil ke pantai dinikmati, tapi ya obrolannya ya berkualitas lah kira-kira gitulah. Itu kalau trik saya begitu. Tapi tetap sempat jalan lah ya. Karena saya pikir orang butuh refreshing. Nah cuma harus tahu waktu. Iya. Kadang-kadang begini. Saya lihat teman-teman itu istilah saya kadang ketawa sih, istilah hilang itu ya. Lama-lama hilang gitu. Tidak tahu waktu. Contohnya begini. Di saat pekerjaan banyak, pekerjaan kuliah banyak, dia ikut organisasi, pas tugas organisasi banyak, untuk untuk menurunkan tingkat stresnya, dia memilih untuk jalan-jalan. Menurut saya ini keputusan yang salah. Kenapa? Karena jalan-jalan itu hanya melupakan sesaat. Padahal masalah mendasarnya adalah dia belum menyelesaikan tugasnya. Harusnya dia selesaikan dulu tugasnya, baru refreshing di akhir. Nah ini yang kadang-kadang saya sering kali lihat teman-teman mahasiswa tidak pandai memanage waktunya karena hal-hal tersebut. Oke, jadi contohnya malah nambah masalah Pak ya. Betul, malah tambah masalah. Tugasnya nggak selesai kan? Ya, kira-kira gitulah ya. Oke, nah kita tadi berbicara tentang mahasiswa yang masih aktif ya, aktif kuliah, berorganisasi. Nah kalau mahasiswa akhir nih Pak, gimana Pak? Dulu kan sempat kepikiran skripsi ini bisa nggak ya? Oke, silakan Pak. Ya, memang kalau skripsi ini, ya kalau saya bilang kuliah itu 50%-nya kuliah 3 tahunnya itu ya, yang 50%-nya skripsi ya gitu ya. Karena memang ya dinamikanya luar biasa ya ketika skripsi. Teman-teman harus menunggu dosen, buat janjian dengan dosen ya. Terus kemudian harus revisi, harus belajar menulis dan lain sebagainya. Nah, tapi saya pikir itu menantang ya. Cuma begini, skripsi itu harus fokus menurut saya. Saya dulu ketika skripsi itu sudah mulai meninggalkan organisasi, jadi sudah mulai mengurangi organisasi. Nah, tapi beberapa teman-teman itu ada juga yang masih dia nyambi jadi ketua BEM sambil skripsi, bisa lulus tepat waktu, itu ada juga. Saya punya teman dulu ketua BEM saya, sekarang dosen di Brawijaya, dosen agronomi, baru selesai PhD dari Jepang.
Itu sambil jadi ketua BEM di fakultas, dia bisa selesaikan skripsinya dengan tepat. Nah, kadang-kadang gini, kalau dulu itu kan mahasiswa atau aktivis itu boleh tidur di kampus ya dulu. Iya, betul. Ya, peraturan mulai seingat saya itu sejak 2009 itu sudah ada larangan untuk tidur di kampus tuh, serempak tuh seluruh Indonesia sepertinya begitu. Nah, kalau dulu ya manfaat tidur di kampus itu biasanya kita tidur dengan teman-teman itu malamnya sambil diskusi skripsinya misalnya gitu. Ya. Sempat menikmati juga, Pak? Iya, kalau saya dulu banyak menghabiskan waktu di kampus ya. di masjid fakultas saya masih awal namanya Masjid Nurul Falah gitu ya. Nah, saya tidur di masjid situ meskipun punya kos tapi kos-kosannya tempat nyimpan baju aja tuh. Lebih seru di luar ya Pak ya? Iya, jadi tidur di masjid sambil ngerjakan PKM atau kalau yang mahasiswa akhir sambil ngerjakan skripsi. Nah, biasanya lebih nyaman di situ karena kita bisa tanya dengan kakak kelas dan lain sebagainya. Kira-kira. Oke. Dan kalau dari Fikri sendiri juga pernah pengalaman nih Pak dulu kan waktu menyelesaikan studi S1 ya, skripsi kemudian sambil ya dikit-dikit cari cuan lah ya Pak ya, sambil kerja kemudian masih juga aktif di UKM begitu. Luar biasa. Oke sahabat orasi, kali ini masih sama Pak Oki. Nah Pak silakan bisa kasih closing statement nih Pak ya. Dengan mahasiswa-mahasiswa yang berbagai macam ya, ada yang fokusnya ke kuliah, kemudian ketika kuliah malah nyambi ke cari uang gitu ya Pak ya, ada yang lebih ke prestasi, silahkan. Oke, terima kasih Mas Fikri. Jadi dari pengalaman saya teman-teman ya, setiap manusia itu punya jalannya masing-masing. Ya, setiap manusia itu punya jalannya masing-masing dan setiap jalan yang ditempuh oleh kita itu harus punya prioritas. Nah, maka mahasiswa yang bisa sukses menurut saya, ya, yang sukses nantinya adalah dia yang bisa memahami dirinya sendiri, kemampuannya di mana, menikmati prosesnya tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Nah, contohnya begitu. Nah, Anda nggak perlu khawatir ada temennya yang lulus lebih cepat gitu ya, tapi dia tidak punya pengalaman organisasi misalnya. Nah, Anda mungkin terlambat beberapa bulan dibanding teman-temannya, tapi punya kemampuan yang lain. Nah, itu setiap orang punya kemampuan yang berbeda, punya jalannya masing-masing. Satu, yang kedua adalah jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini itu karena mimpi atau impian yang kita lakukan di step atau fase sebelumnya. Dan terakhir dari saya, ini ada salah satu, saya ingat, jadi ini kata-kata ini disampaikan oleh teman saya kecil ya, satu SMA. Dia memberikan motivasi saya, make your dream come true. Oke, luar biasa Pak Oki. Terima kasih Pak Oki telah mampir di Orasi Podcast episode kali ini. Baik sahabat Orasi, tentunya kali ini Dani Fikri harus pamit dan juga Pak Oki harus pamit. Sampai jumpa di Orasi Podcast episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tonton, like, and share video-video yang ada di Orasi Podcast. Sampai jumpa di Orasi Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.